Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini tanggal 9 Juni kembali kita akan belajar firman Tuhan. Secara khusus firman Tuhan nanti menguraikan tentang karunia roh, tetapi saya tidak akan membahas karunianya satu-satu, melainkan pemahaman tentang karunia roh itu sendiri. Firman Tuhan, mari kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 13. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan firman Tuhan. 1 Korintus 12 mulai ayat 4 sampai dengan 13. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita bersama-sama akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami karunia-karunia yang datang dari Engkau sendiri, supaya hidup kami semakin mencerminkan pembaharuan yang Engkau nyatakan. Roh Kristus yang ada pada kami menopang, menghibur, menguatkan, memampukan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan seturut kehendak Tuhan, membangun gereja di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Oleh karena itu terangi hati jiwa kami, pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah ya Tuhan. Kami berharap dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam bacaan kita dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah ini. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang yang merasa punya karunia roh itu kemudian jadi sombong. Lupa pada tugas panggilannya bahwa karunia itu untuk kepentingan bersama, dikelola bersama, dihayati bersama, dinikmati bersama. Ada 3 orang muda yang menjadi aktivis satu gereja di sebuah kota kecil. Nah, ketika mereka remaja pemuda, 3 orang ini bersahabat. Kemudian mereka sama-sama melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan rajin, dengan tekun. Sampai ketika mereka memasuki usia pemuda. Lalu salah satu dari ketiga anak muda ini mendapatkan karunia. Karunia yang memang mereka pintakan dan Tuhan izinkan dikabulkan. Yang satu ini kemudian bisa untuk melihat. Wah, di sana katanya ada
bayangan gelap, di sana ada genderuwo, di sana ada setan yang melet dan sebagainya. Lalu dia diberi kekuatan untuk bisa mengusir. Nah, yang dua itu mengatakan memang kami tidak bisa melihat ada setan melet apa tidak, ya. Tetapi kami tahu bahwa setan itu ada di mana-mana dan tetap kami harus melawan. Nah, yang punya karunia atau merasa mendapat karunia ini kemudian mulai dia melakukan tugasnya. Awalnya baik, ya, dia mengusir setan, lalu kemudian dia berdoa untuk orang-orang yang patah semangat, untuk orang-orang yang sakit, ada juga yang dijamah mendapat kesembuhan, lama-lama dia terkenal. Dan setelah terkenal itulah dia pergi meninggalkan kota kecil itu, lalu dia mulai berkhotbah dari satu jemaat ke jemaat lain, dari satu kota ke kota lain, dari kota kecil sampai akhirnya ke kota besar. Dia tidak lagi memberikan perhatian kepada umat, kepada jemaat yang dia khotbahi. Dia cuma bisa khotbah, kemudian dia nyatakan kuasa, menurut dia begitu ya. Nah, kemudian dia pergi ke tempat lain. Kebaktian belum selesai, tapi karena dia sudah ditunggu di jemaat lain, dia pindah. Nah, dia pindah, kemudian begitu, hampir tiap hari Minggu, dia bisa berkhotbah di beberapa jemaat. Wah, dikagumi banyak orang. Tapi orang-orang yang disembuhkan ini jadi bingung. Kenapa? Karena seakan-akan ketika bertemu dengan dia, ada kesembuhan, sehat. Tapi bulan depan kemudian dia dikatakan oleh dokter, sakitmu masih kok. Sakitmu masih tetap, mulailah mereka patah semangat. Apa yang terjadi? Teman-teman itulah yang kemudian mulai melawat. Dua teman yang berasal dari kota kecil, yang tetap tinggal di kota mereka, mulai melawat orang-orang yang patah hati, orang-orang yang mungkin juga mendengar berita tentang kesembuhan lalu pergi ke kota lain, tapi kemudian dia dikatakan masih itu sakitmu, semangatnya mulai patah. Dua teman inilah yang dengan rajin tetap ngopeni jemaat. Sampai satu saat, dua teman ini mendapatkan penghargaan. Ada seorang bos yang mendengar kerajinan, keuletan, ketekunan dua anak muda ini melayani Tuhan. Lalu dia katakan, kalau gitu kamu berdua saya beri masing-masing sebuah mobil untuk lebih maju melayani Tuhan. Ketika temannya mendengar bahwa dua teman ini mendapatkan fasilitas dari seseorang, dia rasanya nggak puas. Aku yang khotbah kemana-mana, aku yang jalan kemana-mana, aku yang tenar, aku memang bisa beli. Aku juga dikasih ya fasilitas, ada bos-bos kasih. Tapi kamu yang cuma di kota kecil aja, kenapa dapat fasilitas seperti itu? Apa yang kamu kerjakan? Nah, dua teman ini mengatakan, kamu memang pandai untuk menyampaikan firman. Tetapi kamu meninggalkan orang-orang yang sudah mendengar firman, tidak lagi kamu openi. Kamilah yang ngopeni. Kami datangi, kami ajak berdoa, kami hibur, kami kunjungi, kami buka pencerahan hatinya, kami buka pencerahan pikirannya, supaya dia punya kekuatan untuk hidup. Orang-orang yang sudah patah hati, kami bangkitkan semangat. Orang-orang yang sedih kami hiburkan. Orang yang sakit kami doakan. Orang yang buntu pikirannya kami dukung supaya tidak masuk dalam keputusasaan. Mereka lah yang kami rawat dan mereka lah yang menjadi gereja Tuhan dengan tekun terus-menerus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, dari dua peristiwa ini Bapak Ibu, sesungguhnya yang mendapat karunia roh itu yang mana? Yang pandai khotbah, lompat sana, lompat sini dari satu gereja ke gereja lain, lalu membanggakan kekayaannya, membanggakan dirinya, aku punya karunia roh bisa ngusir setan? Atau dua pemuda yang dengan sederhana, mereka lah yang mampu mengusir setan keputusasaan. Mereka yang mampu mengusir setan kesedihan. Mereka yang mampu untuk membangkitkan semangat hidup. Kekuatan roh Tuhan dinyatakan. Karunia pelayanan roh Kristus dinyatakan. Kalau saya lebih cenderung mengatakan, dua pemuda inilah yang mendapatkan karunia roh. Ada macam-macam, memang benar. Dan dua pemuda ini juga tidak sama. Yang satu tekun dengan doanya. Yang satu memang pandai untuk menghiburkan, membuka cakrawala pemikiran seseorang. Sehingga
kedua pemuda ini mendapatkan karunia dari Tuhan walaupun tidak tenar, tetapi mereka lah yang menggunakan karunia roh bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu mari sekarang kita melihat diri kita. Ada banyak di antara kita yang pandai berbicara soal firman. Ketika ada PA, persekutuan doa, wah dia pandai. Dia ingin menunjukkan kepandaiannya dengan pura-pura bertanya. Lalu dijawab sendiri dan jawabannya itu panjang sekali. Menjelaskan dia pandai. Nah pertanyaannya, apakah kepandaian yang dia miliki itu juga sudah dia praktekkan? Sebab pada kenyataannya tidak demikian. Ada orang-orang seperti itu dan banyak sekali. Justru sebaliknya orang yang sesungguhnya pandai memahami firman Tuhan, hatinya menjadi rendah. Dia hanya senyum, kemudian dia tidak banyak omong, dia praktekkan firman Tuhan itu tanpa keluh kesah, tanpa omelan, tanpa menyalahkan orang lain, walaupun mungkin dia disalahkan, dia tetap terima dengan senyum. Dia katakan, aku hanya melakukan tugasku sebagai hamba, kepadaku dikaruniakan karunia roh dari Tuhan, untuk bisa berbicara, untuk bisa berdoa, untuk bisa mengusir kegelapan yang dialami oleh seseorang. Dan itulah yang aku praktekkan. Itu yang aku lakukan. Tidak perlu gembar-gembor, tidak perlu pamer mobil, tidak perlu pamer kekayaan, tidak perlu untuk menuding orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Sebab ketika dirinya melakukan tugas panggilan karunia roh, dilakukan dengan kerendahan hati. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma hamba. Tuhanlah yang mengaruniakan roh, kekuatan dan kuasa. Dan saya menjalankan ini, jadi tidak perlu gembar-gembor dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat diri kita. Kita ini masih suka merasa paling pandai atau justru kita merasa paling bodoh. Nah kalau kita merasa paling bodoh tidak bisa apa-apapun, artinya roh karunia yang Tuhan berikan pada kita sia-sia. Terbuang. Karena kita merasa nggak bisa terus, nggak mampu terus. Berapa banyak orang Kristen seperti itu. Padahal dalam dirinya Tuhan sudah mengaruniakan roh, karunia roh yang besar. Kehidupan, cinta kasih, keselamatan, itu sangat besar. Bagikanlah apa yang sudah saudara terima itu. Jangan merasa Anda itu paling bodoh. Jangan merasa juga paling pintar. Rendah hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang rendah hati. Padahal karunia rohnya luar biasa. Kuasanya tidak terkatakan. Tapi dia tidak menjadi sombong dan tidak menyembunyikan segala kuasanya, melainkan dia praktekkan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu kalau pada kita diberikan oleh Tuhan karunia roh untuk mendoakan, doakanlah sesama kita. Kalau kepada kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengusir segala kegelapan, usirlah. Usirlah supaya orang yang hatinya gelap, pikirannya gelap, jiwanya gelap diterangi oleh cahaya kemuliaan Kristus. Kalau kepada kita diberi karunia untuk memuji Tuhan, memuji Tuhanlah. Supaya orang-orang yang sedang patah semangat, pikirannya buntu itu, mendengar pujian kita, boleh disemangati lagi, dibukakan, dicerahi. Karunia roh itu sangat banyak dan sangat besar. Tuhan kita satu, Tuhan kita berkarya. Tetapi kalau kita tidak menurut Tuhan, cuma sekedar memamerkan karunia-Nya, akan menjadi kesia-siaan. Belajarlah dari dua pemuda yang walaupun secara sederhana, tapi praktek hidupnya adalah karunia roh. Saya yakin saudara bisa, karena roh Tuhan ada pada saudara. Prakteklah hidup sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan karunia roh. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kami selalu merasa tidak mampu dan tidak bisa. Padahal sesungguhnya Engkau sudah mengaruniakan roh-Mu kepada kami. Ampuni kami kalau kami menjadi sombong karena kepandaian-kepandaian roh yang ada pada kami. Biarlah semua itu Engkau jauhkan dari diri kami. Kami kembali menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, mempraktekkan hidup karya Kristus yang hidup di dalam kami. Dan karya Kristus dengan segala kuasa yang ada dalam diri kami, boleh kami nyatakan sebagai kehidupan kepada sesama kami. Mereka boleh merasakan hadirnya Kristus dengan kuasa karunia-karunia yang Engkau berikan kepada kami gereja Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.